Hai, halo. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Malam hari ini kita akan ketemu di dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, episode ke-170 yang berjudul Robin Sharma. Ya, mari kita akan masuk dengan materi. Ya, teman-teman semua, perkenankan saya menggunakan PowerPoint untuk membahas itu. Robin Sharma. Ya, oke. Ternyata saya salah judul. Karena judul yang benar setelah dirubah bukan tentang Robin Sharma, tapi judulnya adalah 5 AM Club. So, 5 AM Club. Ya. Bagi Bu Yangki sudah punya bayangan dong apa kita bertentangan via the different boat. Ya. Tapi nanti komentar ya Bu Yangki ya, karena saya tidak mengkritisi, saya cuma cerita cerita bukunya Robin Sharma. Oke, baik teman-teman semua, sekali lagi kita akan bahas tentang pakaian klub atau klub jam 5 pagi gitu ya. Baik, siap ya? Saya tidak terlalu besarkah? Cukup? Atau menutupi? Ya. Baik, pernahkah Anda menemukan buku dan berpikir, ih, gue banget gitu ya. Dan itu yang saya temukan ya. Baca buku dan berpikir, ih, gue banget karena bukunya berjudul The 5 AM Club by Robin Sharma ya. Jadi own your morning, elevate your life katanya. Miliki pagi kamu dan elevate your life ya. Bikin hidup kamu itu lebih meningkat kan. Bu Yangki langsung tahu kenapa kok tadi ada gamenya. Baik teman-teman semua, mengapa begitu? Jadi saya itu early bird ya. Kenapa dibilang early bird? Saya itu bangun pagi. Ya. Every single morning kalau si Robin Sharma nanti saya akan cerita, Robin Sharma nanti akan membahas tentang 5 AM Club. Ya. Saya itu tidak seklub sebetulnya dengan Robin Sharma karena saya 4 AM Club. Jadi saya bangun setiap pagi jam 4 pagi. Ya. Setiap pagi saya bangun jam 4 pagi. Ya, dulu itu jam 4 sampai jam 6 itu baca buku. Dulu jam 4 sampai jam 6 itu baca buku. Terus kemudian jam 6 sampai jam 7 itu di kamar mandi, ada persiapannya. Jam 7 saya berangkat ke kantor, ya, karena kantor saya mulai jam 9. Tapi terus kemudian Jakarta menjadi makin macet. Ya dulu nih kita ngomong dulu. Jakarta menjadi makin macet, sehingga apa yang terjadi? Jam membaca saya dari jam 4, jam setengah 7 harus sudah selesai. Ya, setengah 7, jam setengah 6 harus sudah selesai. Setengah 6 sampai setengah 7 saya di kamar mandi, dan kemudian setengah 7 saya sudah berangkat. Hingga supaya kalau saya berangkat setengah 7, saya sampai kantor itu setengah 8, jam 8 kurang seperempat. Ya, paling terlambat gitu. Tapi kalau saya berangkatnya itu jam 7, saya nyampe kantornya 8 seperempat atau setengah 9, jadi sudah buru-buru. Ya, saya nggak suka buru-buru, saya lebih suka apa-apa earlier, jadi berangkatlah saya kantor lebih pagi. Ya, matematikanya enggak. Kalau berangkat jam 7 bukan sejam, tetapi 1,5 jam. Kalau berangkat jam setengah 7 mungkin 1 jam gitu ya. Jadi kalau di Jakarta matematikanya enggak sedikit berbeda. Ya. Karena bukan jarak yang menentukan, tapi juga tingkat kemacetan. Nah, jadi dulu begitu. Terus kemudian geser menjadi lebih pagi, lebih cepat, tinggal 1,5 jam bacanya. Tetapi dalam 15 bulan terakhir, ya, atau boleh dibilang hampir 14 bulan setengah terakhir, itu saya kembali lagi jam 4, bahkan tidak sampai jam 6. Jam 4 sampai dengan jam 7. Ya. Bahkan kadang-kadang sampai jam setengah 8. Kenapa? Sampai jam setengah 8. Jadi jam 4 sampai dengan setengah 8 itu saya bisa baca buku karena saya nggak perlu perjalanan karena working from home. Ya, dari setengah 8 saya mandi sebentar, jam 8 sudah standby, saya sudah ada di kantor tanpa harus melewati kemacetan. Nah, jadi jam baca saya sekarang lebih panjang dari kalau tadinya jam 4 sampai jam 6, nah, terus kemudian mengecil atau seringkali menjadi jam 4 sampai setengah 6, terus kemudian bergeser sekarang jam 4 sampai jam 7 lah katakanlah. Ya, jam 7 jadi 3 jam, dari 2 jam, 1,5 jam sekarang naik 2 kali lipat 3 jam. Sehingga akhirnya apa? Bisa sharing-sharing kepada Anda berupa buku karena saya membaca. Dan
Baca buku tidak hanya untuk sharing di sini, melainkan juga menyiapkan materi-materi ngamen untuk klien-klien yang ada. Ya, baik. Saya akan cerita tentang Robin Sharma ini. Ya. Nah, mari kita masuk materi seperti biasa. Sebelum masuk materi, kita kasih pesan sponsor dulu. Halo, teman-teman semua. Ini saya ternyata kegedean. Munculkan diri. Ya. Jadi semua materi yang ada di sini ya akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro ya untuk future reference buat Anda semua. Sehingga Anda bisa pakai untuk mengajarkan orang. Misalnya dalam materi 170 adalah bagaimana bangun pagi, memilikilah pagimu dan kemudian elevasikan hidupmu, tingkatkan kehidupan kamu. Gitu kira-kira ya. Baik, teman-teman semua, kita akan coba lihat ya. Buku ini dirilis tahun 2012 ya. Penulisnya adalah Robin Sharma, menurut Robin Sharma, menurut Robin Sharma, berdasarkan rutinitas pagi yang membantu memaksimalkan produktivitas. Jadi yang menarik adalah apa betul apa yang dikatakan Robin Sharma itu rutinitas. Tetapi di dalam rutinitas tadi itu ada yang tidak rutin, yaitu yang kontennya, isinya. Jadi yang rutin adalah bangun paginya, yang rutin adalah membaca bukunya, tetapi isi bukunya tidak sama, karena saya tidak mungkin membaca buku yang sama berulang-ulang, kecuali memang dibutuhkan untuk diulang. Ya. Mengaktifkan kesehatan terbaik dan memberikan ketenangan di zaman yang sangat kompleks ini. Nah, nanti saya akan cerita yang sudah ideal, yang saya lakukan, ada yang belum ideal juga. Nah, teman-teman semua, berdasarkan Book Summary Club, ya ini jadi pada saat bikin materinya, saya kebetulan nggak sempat nyoret-nyoretin sendiri, biasanya itu saya coret-coretin sendiri gitu ya untuk dibikin. Ini tadi dibikin berdasarkan Book Summary Club. Ya. Ada tiga takeaways. Ya. Many successful people have a daily habit of rising early. Ya, banyak orang-orang sukses punya kebiasaan sehari-hari untuk bangun pagi, ya. Small, frequent advance lead to unimaginable result over time. Hal yang kecil, tapi secara berulang gitu ya, itu dapat menghasilkan unimaginable result over time, ya. Hasil yang pernah kebayang, ya. Nah, kenapa kok frequent ini? Karena saya juga dari ini sudah belasan tahun, ya sudah mungkin boleh dibilang puluhan tahun. Nah, to truly to be great, continue to step outside your comfort zone, even after your life is changing for the better. Ya, jadi untuk Anda benar-benar luar biasa melanjutkan untuk keluar dari zona nyaman, meskipun kehidupan Anda sudah berlangsung atau sudah menjadi baik. Jadi artinya kalau Anda nanti mengalami better life, gitu ya, jangan terus kemudian berhenti. Ya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semua. Ini menurut Robin Sharma ya. Many successful people have a daily habit of basically ya. Bangun pagi memberikan, menurut Robin Sharma sekali lagi, no offense ya Bu Yangki. Nah, saya mungkin cerita sedikit dengan Bu Yangki. Jadi Bu Yangki ini, kalau saya termasuk early bird, Bu Yangki ini termasuk night owl, ya, apa namanya, yang burung malam sama burung pagi ini. Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya udah bangun jam 4 itu dan saya butuh ide sesuatu, itu saya bisa WA Bu Yangki dan Bu Yangki-nya itu langsung jawab. Saya sudah bangun, beliau belum tidur. Ya, makanya kita ada di different side. Ya, biasanya saya bertanya untuk urusan yang sifatnya leadership, organizational behavior, ya, karena beliau adalah dokter di bidang psikologi industrial dan organisasi. Bangun pagi memberikan suasana yang positif dan produktif untuk hari yang akan datang, ya. Terus kemudian ada kerangka kerja 20-20-20 gitu kan. Nah, ini belum semua saya lakukan. Seharusnya kalau menurut Robin Sharma itu latihan fisik, gym, yoga, lari singkat gitu ya. Ini yang saya belum disiplin ya. Sekali-sekali kebetulan saya taruh di kamar saya itu adalah sepeda statis. Kebetulan saya bisa lari, bisa genjot sepeda statis. Tapi ya kadang digenjot, kadang enggak. Kebanyakan enggaknya dibanding genjotnya. Kan.
Ya, melakukan refleksi, isi jurnal atau meditasi saya melakukan juga dalam bentuk menulis. Ya, saya punya aplikasi, sebetulnya ada aplikasi Note di iOS itu, di iPhone. Ya, tetapi saya menggunakan aplikasi Simple Note yang diajarkan oleh seorang klien. Ya. Terus kemudian pembelajarannya membaca buku, portal berita di media sosial, atau mendengarkan podcast. Saya nggak mendengarkan podcast, ya saya mendengarkan YouTube kalau kadang-kadang ya. Portal berita media sosial selektif. Ya, kenapa selektif? Jangan semua media dibaca. Kenapa? Karena media-media nggak bisa dipercaya itu nggak ada gunanya. Ya, ibaratnya kalau aturankan nama TV gitu ya, kan ada Anda juga tahu kan, ada TV tertentu yang kan kok usah didengerin deh. Ya, apa namanya isinya itu nggak sesuai dengan kenyataan atau mengarahkan kita ke tempat yang salah misalnya. Demikian juga dengan media-media sosial media. Ya, nah ini yang di luar ini ya, bukan cuma bangun paginya aja menjadi penting, tapi memilih isi apa yang kita ambil itu kan menjadi penting sekali. Ya, nah kalau menurut teorinya Robin Sharma itu melakukan selama 66 hari untuk membuatnya menjadi kebiasaan. Wow, 66 hari itu 2 bulan. Artinya Anda nggak bisa terus kemudian sekarang ini mendengar saya di sini tentang bukunya Robin Sharma, terus kemudian besok Anda langsung bisa Anda coba jalanin, terus kemudian jalanin cuma 2-3 hari, nggak jalan. Ya. Kalau menurut Robin Sharma, saya juga apa namanya nanti kalau Anda itu baca sendiri, nah angkanya 66 gitu ya. Itu Robin Sharma bilang lakukan selama 66 hari ya untuk merubahnya menjadi kebiasaan. Ya. Karena ini harus jadi habit. Ya, nah, nanti saya akan berbagi bagaimana begini. Anda bangun pagi, terus kemudian Anda baca buku, terus kemudian pada saat Anda baca buku, terus kemudian, aduh berat banget kayaknya nggak ngerti-ngerti deh gitu kan. Jangan terus kemudian tidur lagi, taruh bukunya, cari buku yang lebih ringan. Kalau buku yang lebih ringan tadi terus kemudian ternyata Anda baca dan kemudian ternyata juga nggak masuk-masuk, taruh lagi, cari buku yang lebih ringan lagi. Perlu komik atau apapun juga, ya. Nah, yang pasti jangan tidur lagi. Begitu hari itu Anda tidur lagi, besok Anda akan kehilangan satu di antara 66 hari lagi dan kemudian tidak menjadi kebiasaan. Ikutin Robin Sharma, ya. Baik, teman-teman semua. Jadi small frequent ini yang tadi nomor 2 ya. Mencapai tujuan bukan langsung mencapai home run. Jadi artinya kalau kita itu mau mencapai sesuatu itu nggak langsung home run ya. Nah, kalau ini cerita dari ini adalah ini harus memukul secara konsisten terus sampai akhirnya bisa mencapai. Kalau home run itu sekali lari langsung nyampe kan kalau kita main baseball ya. Jika Anda ingin menentukan tujuan Anda harus mulai bekerja secara teratur. Ya, ini teratur itu menjadi penting. Banyak orang sekarang yang senang ketidakteraturan. Betul. Kalau kreatif itu kan menuju ketidakteraturan, kalau teratur itu tidak kreatif. Yang harus kita lakukan adalah disiplin untuk berkreasi. Ya, bukan terus kemudian berkreasi tapi tidak disiplin. Ya, nanti kapan-kapan kita akan bahas itu ya, bahas tentang pentingnya. Gitu. Ya, misalnya katakanlah di dalam bukunya dikatakan contoh seorang pelukis muda untuk meningkatkan keahliannya sebelum masuk kelas dia bangun pagi setiap pagi berlatih, refleksi dan baca literatur motivasi. Seiring dengan waktu keahliannya menjadi lebih baik. Gitu, ya. Itu yang dilakukan. Teman-teman semua, nomor 3, untuk menjadi benar-benar luar biasa, ya, biasakan untuk keluar dari zona nyaman, dan kemudian bahkan setelah kehidupan Anda sendiri sudah masuk di kenyamanan, karena zona nyaman adalah bahkan. Hal terbaik tentang peningkatan diri adalah tidak pernah selesai. Jadi self improvement itu adalah sebuah proses yang tidak pernah selesai. Ketidakpuasan dan kebutuhan yang lebih besar akan mendorong orang-orang hebat untuk maju. Jadi kayak apa ya, terobsesi untuk melakukan saat lebih dan lebih itu bisa mendorong orang-orang hebat. Tapi ada satu yang penting adalah apa? Jangan cuma terobsesi mengisi, tapi juga berusaha untuk terobsesi untuk melakukan ya apa yang. Siapapun yang memiliki motivasi untuk sukses bisa melakukan hal yang sama. Teman-teman semua, ini kutipan daripada Robin Sharma mengatakan, take excellent care of the front end of your day, and the rest of your day will pretty much take care of itself on your morning. Ya, jadi
kalau Anda take care of your days, ya awalnya, maka sisanya akan pretty much take care of itself. Ya. Oleh karena itu, milikilah. Tentu saja tadi saya baca ini, saya persertakan ini karena saya sealiran sama Robin Sharma ya. Kalau saya nggak sealiran sama Robin Sharma ya saya nggak bacakan. Saya mau cerita dulu soal Robin Sharma ya. Kebetulan saya termasuk fansnya ya. Robin Sharma ini lahir 16 Juni 64 ya. Penulis asal Kanada, terkenal karena bukunya judulnya adalah The Monk Who Sold His Ferrari. Nanti saya akan cerita. Ya. The Monk Who Sold His Ferrari. Sharma sebelumnya itu bekerja sebagai pengacara litigasi hingga usia 25 tahun. Nah, nanti kita akan cerita rahasia-rahasianya. Nah, sebetulnya buku yang terkenal banget, yang awalnya terkenal daripada Robin Sharma tadi, ya, The Monk Who Sold His Ferrari. Ya. Tapi Robin Sharma sendiri itu sudah mengarang buku sebelumnya, ini diurutkan berdasarkan adalah Mega Living, 30 Days to a Perfect Life. Jadi ini sudah ada ya, memberi contoh kehidupan sukses orang-orang berada di puncak bidangnya. Jadi dia melakukan penelitian, ya, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berpikir, dan terus-menerus memotivasi diri mereka sendiri. Ya, bayangkan dia seorang sarjana hukum, seorang pengacara litigasi, tapi terus kemudian mengabdikan diri untuk self improvement program, ya. Terus ada lagi, nah ini yang tadi saya sudah sebut dan ini termasuk debutnya daripada si Robin Sharma adalah The Monk Who Sold His Ferrari. Ya. Subjudulnya adalah A Fable About Fulfilling Your Dreams and Reaching Your Destiny. Ya. Merupakan kisah fiksi seorang yang bernama Julian Mantle, seorang pengacara menghadapi krisis spiritual dari kehidupannya. Dia menjual mobil Ferrari-nya dan menjadi seorang biarawan. Jadi di dalamnya kita baca itu kita rada-rada curiga bahwa dia menceritakan diri sendiri gitu ya. Tapi bacalah ya. The Monk Who Sold His Ferrari is one of the. Jadi saya punya edisi aslinya, tapi saya juga punya edisi bahasa Indonesianya. Nah, ini edisi bahasa Indonesianya. Ya, saya nggak jualan buku tapi ya. The Monk Who Sold His Ferrari. Jadi kisah spiritual tentang usaha mencapai impian dan takdir. Ya. Jadi menurut Paul Coelho, yang kalau Anda suka nanti kita akan bahas kapan-kapan, ya, The Alchemist, ya. Itu The Monk Who Sold His Ferrari merupakan cerita memikat yang beri pelajaran yang menyenangkan. Biasa kalau buku-buku bule itu pasti selalu ada ini ya. Ya, ada apa namanya? Testimoninya, ya. Ini yang edisi bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya ada juga, kan. Ya, dia jual Ferrari-nya. Ya, terus kemudian dia menjadi biarawan. Oke, nah, Robin Sharma ini juga bikin yang namanya leadership wisdom, ya, from the Monk Who Sold. Nah, jadi karena keberhasilannya menulis The Monk Who Sold His Ferrari, akhirnya dia mengarang buku tentang leadership wisdom, ya. Jadi bukunya sayang judulnya sama, tetapi ini yang covernya berbeda. Ya, leadership wisdom, ya, from the Monk Who Sold His Ferrari, bicara tentang 8 ritual, the 8 rituals of visionary leaders. Ya, 8. Ya, nah, ini asik ya, pokoknya 8 ritual. Jadi kalau Anda melihat bahwa Robin Sharma itu suka yang sifatnya ritual berulang, sama seperti yang tadi. Ya. Jadi memulihkan kepercayaan, komitmen, dan semangat dalam organisasi. Ya. Mengubah cara Anda berpikir, merasakan, dan hidup dalam proses. Ya, dapat diterapkan kepada pemimpin, manajer, dan wirausahawan untuk memberikan semangat dan produktivitas yang melonjak. Ya, ini buku tentang leadership wisdom from the Monk Who Sold His Ferrari. Ya, punya Robin Sharma yang ke-3 tadi ya. 3. Ada 12, berarti kita masih ada 9 lagi. Oke, baik teman-teman semua. Terus kemudian, nah ini juga buku yang menarik.
Ya. Waktu baca judulnya, oh, buku bule itu menarik adalah apa? Kita itu dari judulnya aja udah bikin kita itu pengen tahu gitu kan. Saya ingat waktu 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 beli ini adalah belum ketemu ini bukunya. Ya. Who will cry when you die? Katanya gitu ya. Jadi dia masih membawa kesuksesannya dia mengarang buku The Monk Who Sold His Ferrari. Ya, maka di Life Lesson from the Monk Who Sold His Ferrari. Ya, siapa yang akan menangis pada saat kamu itu meninggal? Ya, ini menarik ya. Ya, biarpun kalau buat kultur tertentu ngomongin soal meninggal ini suatu hal yang pemali ya, tapi dia ya karena orang bule kali ya. Jadi, who will cry when you die? Ya, dia bicara tentang metode untuk mengatasi stres dan kekhawatiran. Cocok kali ya buat hari-hari ini gitu ya. Gimana ada stres, ada khawatir. Jadi pelajaran yang ada di sana bicara tentang hormati masa lalu Anda. Tapi jangan hidup di masa lalu. Ya. Mulailah hari Anda dengan baik, termasuk tadi 5M. Ya. Lihat masalah itu sebagai berkah, termasuk saat ini ya. Pandemi itu sebagai berkah. Kalau nggak ada pandemi, ya berkahnya adalah tentu aja masalah ada lah ya. Jadi kalau di tempat kami itu saya jadi jadwal ngamennya berkurang, ya keliling Indonesianya atau keliling dunianya itu menjadi menghilang gitu kan, dan penghasilan juga terkoreksi gitu kan. Tapi berkahnya adalah apa? Kalau nggak ada terjadi pandemi, saya dan Anda tidak seminggu 3 kali ketemu. Oke? Ya, lihat masalah sebagai berkah dan temukan panggilan Anda. Jadi Anda mau jadi apa gitu kan. Nah, saat ini saya paling nggak dengan 170 kali sudah siaran, bahwa saya merasa bahwa panggilan saya adalah berbagi kepada Anda semua. Ya. Dan saya bersyukur bahwa berbagi ini bisa menghasilkan rezeki. Kenapa dari ini saya postingkan di YouTube atau tetap orang nonton di sini, terus kemudian orang bilang, Pak, kenapa enggak berbagi ini aja di tempat kami gitu. Nah, dari situ kita dapat penghasilan. Jadi ini semacam etalase. Ya, tapi etalase yang tentu sudah berguna buat Anda, tidak diutilize atau dimanfaatkan. Nah, buku yang berikutnya, Family Wisdom from the Monk Who Sold His Ferrari, gitu ya. Ini jadi dia cerita tentang tentang family wisdom ya. Catherine seorang pengusaha wanita, ini nggak boleh katanya sekarang pengusaha perempuan. Yang sukses, saudara perempuan dari Julian Mantle atau biksu yang menjual Ferrari ya, mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Catherine menyadari apapun pencapaian yang diraih dalam kehidupan, keluarga lah yang terpenting. Anda juga tahu kan sekarang situasinya kan, bahwa di dalam situasi seperti sekarang, keluargalah menjadi yang terpenting. Jadi kita berusaha, kalau pakai teori lain mengatakan bahwa kita berusaha untuk balancing our life ya, dalam situasi sekarang. Ya, keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini Robin Sharma lagi nih ya, dan dia memang membawa terus kesuksesannya dia di dalam buku Monk Sold His Ferrari, karena ya, dia cerita tentang Julian Mantle ini. Ya, nanti keluar lagi di buku yang lain tentang Julian Mantle. Ya. Robin Sharma yang berikutnya bercerita tentang The Stain, The Surfer, and the CEO. Ya. Jadi dia suka bicara tentang keluarga, dia bicara soal bisnis, leadership, dan sebagainya. Ya. A remarkable story about living your heart desires. Ya. Bercerita tentang Jack Valentine, seorang yang mengalami sukses dengan kemapanan mengalami kecelakaan. Bertemu dengan Carl, seorang pasien sekamar dengannya, memperkenalkan filosofi The Love of Wisdom. Ya. Perjalanan Jack bertemu dengan orang hebat yang mengubah hidupnya. Ini saya nanti mau kritik yang bikin, karena saya dikasih tahu jangan lewat dari 4 baris, tapi tetap dibikin lewat dari 4 baris. Ya. Oke, baik. Jadi saya terpaksa goyang. Terus apa lagi? Waduh, masih 12. Apalagi yang dibahas oleh Robin Sharma adalah The Greatness Guide. The Greatness Guide itu menarik. Dia sampai keluar Greatness Guide 1 dan The Greatness Guide 2. Ya. Bagaimana mendapatkan hasil yang luar biasa dalam bisnis dan kehidupan.
2, mempelajari alat yang ampuh untuk mencapai keseimbangan hidup kerja dan mencapai potensi tertinggi dengan cepat. Jadi keseimbangan menjadi penting. Memang ada yang suka nyinyir mengatakan, ya aja Robin Sharma udah kaya, udah bisa beli Ferrari gitu ya, maka dia apa yang cari ya. Nah ini nanti kapan-kapan kalau memang Anda butuhkan materi ini secara lebih mendalam, ya kita bisa atur agar supaya saya bicara organisasi atau korporasi Anda. The Greatness Guide. Ya. Terus apa lagi? Ya, dan ini tadi saya bilang ya, seri 2-nya adalah The Greatness Guide 2, ya, teknik manajemen waktu. Sekali lagi, teman-teman semua, kenapa ini saya bahas? Karena di Robin Sharma itu cerita dia ya tentang rutinitas itu buat dia itu sudah suatu hal banget. Kemudian pengaturan waktu, pagi dan sebagainya. Strategi praktis untuk mengubah kemunduran menjadi peluang. Ini juga terkait dengan sekarang ini. Ya, kalau kemunduran, kalau masalah itu Anda sebagai bahwa berkurangnya rezeki, besarnya tantangan karena pandemi dan sebagainya, ini buku-buku Robin Sharma menjadi satu pilihan yang menarik. Memberi energi dan menggerakkan Anda untuk bertindak. Tadi juga dikatakan ya, jangan cuma baca dulu juga gitu kan, harus ada action dan actionnya. Terus, nah ini buku terakhir rasanya deh. Bagaimana the leaders who had no title. Ini nanti suatu hari saya akan bahas khusus ya. Kalau Anda berkenan tentu saja. Nah, persis ya. The leader who had no title. Ya, a modern fable on real success in the business and in life. Ya. Nah, ini beda edisi ya. Kalau di situ adanya nomor 1 international bestsellers, ini nggak ada lagi gambarnya sama persis. Ya. Oke. Nah, teman-teman semua, materi ini juga menarik pakai banget ya. Ya, dia bagaimana bekerja dan mengarik orang seperti apapun posisi Anda. Ya. Jadi di dalamnya akan kita tahu bahwa kebetulan saya termasuk aliran yang itu ya, bahwa leadership is a matter of influence ya, bukan position. Maka begitu baca judul The Leader Who Had No Title ini langsung klik ya, sama seperti tadi saya cerita, begitu baca 5 AM Club langsung klik gitu kan ya. Nah itu yang terjadi. Nah, strategi membangun tim yang hebat dan menjadi pedagang wow dengan pelanggan Anda. Ini the leader who has no title. Ya. Taktik menjadi kuat secara mental dan kuat secara fisik untuk memimpin bidang Anda. Nah, teman-teman semua, ini menarik ya, sudah berapa tuh? 12 buku. Ya, 11 plus 1. Rasanya habis deh. Oh, ada satu lagi. Ya, Robin Sharma, The Secret Letters. Ya. Ini ada bicara tentang Jonathan Landry, ya, di keponakan Julian Mantle, ya, seorang eksekutif lalu mengejar kesuksesan, lupa untuk berhenti sampai keluarganya dipertaruhkan. Sejujurnya, it happened to me to some extent. Ya. Terjadi pada saya dengan kadar tertentu. Ya. Jadi ada keasikan sendiri. Gitu. Ya. Atas saran Julian Mantle, Jonathan pergi ke beberapa tempat di dunia untuk bertemu dengan orang-orang yang telah mengubahnya. Ya ini kalau Anda sedang baca buku juga, ini rada-rada atau nonton film, ini rada-rada kayak Eat, Pray, and Love gitu ya. Menemukan dan berjalan. Tapi jangan sekarang ya. Kenapa sekarang susah pergi-pergi kalau Eat, Pray, and Love ke Italia, ke India, ke Bali gitu kan. Nah, kita nggak bisa ke Italia, ke India, ke Bali. Yang ada kena COVID nanti makan gitu ya. Baik teman-teman semua. Ya, terus kemudian buku yang memotivasi dan menginspirasi, ini terakhir ya, terakhir. Rasanya tadi susunannya dirubah deh. Oh ya betul terakhir. Ya, karena apa namanya ada kesalahan terbit ya. Buku yang terakhir dari Robin Sharma adalah Little Black Book for Success. Tool for Action Mastery. Ya. Buku ini memotivasi dan menginspirasi untuk bekerja menuju tujuan Anda. Berisi anekdot tentang memikirkan diri sendiri, hidup, tujuan, dan apa yang menghalangi Anda saat ini dan apa yang ada ini. Wih, banyak kita hari ini bahasnya. Ya.
ada yang belum ketemu. Jadi yang nggak ketemu, yang belum ketemu bukunya lebih banyak dibanding yang ketemu. Jadi saya cuma menunjukkan berapa tadi 3 ya. Bahkan topik utamanya The 5 AM Club pun sebetulnya nggak muncul ya. Baik teman-teman semua, materi ini tentu aja dari setiap buku itu bisa dibahas ya. Dan materi ini sendiri akan dipostingkan. Iklan dulu dong. Iklan, jangan lupa subscribe YouTube Andoko Maestro untuk materi-materi yang seperti edukasi, dan Maestro Channel untuk materi-materi yang sifatnya inspirasi. Saya mau umumin sekalian, hari Sabtu besok, di Sejam Bersama Handoko Wikiwargo akan hadir Mayong Suryo Laksono, ya, seorang jurnalis, seorang presenter TV, ya, terus kemudian menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia, dan saat ini adalah sebagai Dewan Pengawas LKBN Antara, Kantor Berita Nasional Antara. Ya. Oke, baik. Jadi hari Sabtu jam 2 sampai jam 3. Jadi Mayong ini adalah suami dari Nurul Arifin, ya, kalau Anda suka baca berita. Ya, terus kemudian apa lagi? Jangan lupa nyalakan lonceng. Nyalakan lonceng ini menjadi penting agar setiap kali ada postingan baru, Anda akan tetap diingatkan. Jadi sebagai penutup, sengaja saya minta carikan quotes-nya daripada Robin Sharma, yang tidak hanya dari 5 AM Club saja, ya. Ada 5 yang saya akan bahas sebagai penutup kali ini. 1 adalah your daily behavior reveals your deepest belief. Ya. Perilaku Anda sehari-hari akan reveals, jadi bahasa Indonesia-nya cap daripada bahasanya, ya jangan salah dikit. Ya, mengungkap kepercayaan Anda yang paling dalam. Ya, jadi tidak bisa bohong orang ya. Kalau dia bohong sekali-sekali bisa, tapi daily behavior tidak bisa bohong. Terus kemudian your excuses are nothing more than lies you fears have sold you. Ya, jadi apa? Kan kita kadang-kadang suka keluar excuses ya. Misalnya katakanlah tadi terkait dengan KPM, kalian bilang, aduh habisnya gue tadi malam kerja sampai malam. Aduh nanti gue ada acara ini takutnya gue ngantuk. Nah itu adalah part of the excuses yang sebetulnya ya ada di dalam diri kita, siapapun juga termasuk saya. Who you are becoming is more important than you are accumulating. Ya. Akan menjadi apa nanti kita akan lebih penting dibanding apa yang sudah kita akumulasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan buku, bukan pencemarannya, bukan besarnya atau jumlah banyaknya buku, melainkan kira-kira dengan buku itu saya akan menjadi apa gitu ya. The success is not a function of size of your title, but the richness of your contribution. Sukses itu bukan fungsi daripada ukuran atau besarnya daripada jabatan kita, tetapi kekayaan, kedalaman, ya daripada kontribusi kita. Ya. Kalau kita di organisasi, kontribusi kita kepada stakeholders, ya kepada atasan, shareholders, kepada bawahan, kepada teman-teman sekerja, kepada masyarakat, kepada pemerintah, ya, dan give away what you most wish to receive. Jadi berikan kepada orang lainnya apa yang kita pengen dapatkan. Kenapa? Kalau Anda pengen dapat dari orang lain seperti itu, orang lain pengen dapat itu juga. Yes, terima kasih. Jadi teman-teman, apapun juga jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk sukses. Saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum 170 yang berjudul FPM Club. Diambil dari buku Robin Sharma. Bagi Anda yang ingin tertarik untuk membahas salah satu atau salah beberapa daripada buku Robin Sharma, silahkan tulis di chat box atau di inbox atau di komen ya. Nanti kita akan tunjukkan. Sekali lagi,
Terima